Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Fa, gue balik duluan ya. Cahyo mencolek punggung Latifah yang sedang sibuk berkutat dengan laptopnya. Suara deras hujan di luar menambah tingkat kebudegaan pada perempuan itu. Latifah menoleh, naik apa? Masih hujan deras loh. Nebeng mobilnya Genta tuh, anak-anak juga pada nebeng, kalau nungguin reda takut kesorean. Genta tersenyum di depan pintu sambil melambaikan tangannya kepada Latifah. Mau ikut sekalian gak, Fa? Latifah nampak menimbang. Namun setelah mengingat rumahnya beda arah, dia menolak takut merepotkan. Duluan aja deh gue, nanti kalau udah redaan sendiri gak apa-apa. Cahyo menatap Latifah tidak yakin. Perempuan itu tersenyum. Tenang aja, gak ada yang berani sama gue. Iya ya, kalau udah marah nabrak tembok pun tembok yang disalahin. Canda Cahyo sebelum akhirnya pamit untuk pulang. Setelah kepulangan semua anggota satu persatu, ruangan hanya tersisa dirinya saja. Sepi dan dingin. Seketika dia ingat kata-kata Raga kalau di ruangan ini ada sosok yang selalu menemaninya kalau lagi sendiri. Itu mah bisa-bisanya si Raga aja, modus dia mah. Gak usah diingat, Fah, fokus saja, fokus. Awalnya begitu memang, tapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa merinding. Ekor matanya kayak ngelihat putih-putih lagi duduk di depannya. Namanya juga Parno. Kalau lagi ketakutan gini, tembok putih pun bisa dikira kuntil anak. Akhirnya Latifah memutuskan untuk mengerjakan tugas OSISnya di rumah. Daripada di sini malah keringet dingin dan gak nyaman. Buru-buru dia memasukkan laptop dan beberapa bukunya ke dalam tas, meraih ponsel yang sedang dia charger. Biasanya hujan begini mana ada ojek online yang mau ngambil orderan. Mana hujannya gede banget, berpetir pula. Copot. Latifah memegang jantungnya yang berdegup 2 kali lebih cepat. Astagfirullah, jangan ngagetin apa lu, geledek, buset dah. Latifah melangkahkan kakinya keluar, mengunci pintu ruangan OSIS dan berjalan menuju lobi. Menunggu di sana lebih baik karena ramai daripada harus menunggu di ruangan OSIS sendirian. Latifah mencoba menelpon Aurora, namun tidak diangkat. Kinan malah mati. Ayahnya, mana mungkin jam segini Mario di rumah. Terpaksa dia harus menunggu sampai reda. Lorong sekolah di lantai 1 ternyata lebih ramai dari lorong lantai 4. Seketika Latifah menutupi diri, mengapa ruangan OSIS harus diletakkan di lantai 4 paling pojok pula. Ngerepotin. Fa, belum pulang? Latifah menoleh. Ia melihat Jihan yang sudah lebih dulu duduk di bangku yang tersedia di depan pintu masuk lobi. Latifah mengenal kakak kelasnya itu karena sering berprestasi. Juara umum 1 seangkatan. Udah cantik, pinter, ramah, baik lagi. Siapa yang gak mau coba kenal sama Jihan? Latifah tersenyum. Belum kak, kakak sendiri kok belum pulang? Nunggu Rigel, tadi katanya mau jemput, tapi sampai sekarang gak datang-datang. Latifah duduk di samping Jihan. Dari jam berapa nunggu? Jam 3. Pas bel pulang sekolah. Latifah melihat jam. Sekarang sudah pukul 5 sore. Tega banget Rigel membuat Jihan menunggu selama itu. Kenapa gak pulang sendiri aja kak? Siapa tahu dia ada urusan mendadak dan gak bisa ngabarin. Latifah terkekeh. Mungkin terkesan ikut campur. Tapi kalau Latifah menjadi Jihan, sudah dari tadi dia pulang duluan. Bayangin aja, dari sebelum hujan loh itu. Udah biasa kok. Apa katanya udah biasa? Udah biasa nungguin lama. Setiap hari dong. Rigel benar-benar gak tahu diuntung. Dasar playboy cap kuda. Bisa-bisanya perempuan secantik Jihan dibuat nunggu terus setiap hari. Saat hendak ingin angkat suara lagi, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak celingak-celinguk sambil memegang ponselnya. Latifah berdiri dengan tersenyum. Bapak cari siapa? Siapa tahu saya bisa bantu. Bapak tua itu membenarkan letak kacamatanya yang sedikit miring, lalu mengalih pandangan tatapannya dari ponsel ke wajah Latifah.
nyari Eneng, akhirnya ketemu Neng. Dari tadi saya cariin. Latifah mengernyitkan dahinya bingung. Saya Pak? Iya, Eneng Latifah kan? Pacarnya yang pesen tadi. Dia juga ngasih tahu foto Eneng, makanya saya tahu itu Eneng. Melihat Latifah yang kebingungan, Jihan menghampiri. Kenapa Fah? Ini Kak, bapak ini nyari aku, katanya pacar. Aku pesen taksi online di bapaknya, padahal aku gak punya pacar. Naik aja udah, gue bayar kok. Sontak ketiganya menoleh ke arah sumber suara. Raga, Pak, saya titip cewek saya Pak, anterin sampai rumah, jangan sampai lecet. Nih saya tambahin tipnya. Raga mengeluarkan uang lembaran 100-an. Setelahnya Raga tersenyum miring. Hati-hati. Raga berlalu dengan menggandeng Nesa untuk pergi meninggalkannya. Apa maksudnya? Apa ini bagian dari rencana Raga untuk membuatnya jatuh cinta lebih dalam kepada pria itu? Perhatiannya ke siapa, pacarnya sama siapa? Gak perlu ngasih harapan kalau emang gak ada niatan buat berjuang. Latifah melihat Raga dan Nesa memasuki mobil Raga. Setelah itu pergi membelah hujan tanpa rasa bersalah sama sekali. Lagi marahan ya Neng? Jihan mengelus punggung Latifah. Raga sama Rigel itu sama, playboy yang gak bisa fokus sama satu cewek. Lebih tepatnya gak bisa kalau cuma sama satu cewek aja. Jangan mau sama yang gak pasti, nanti kayak aku, batin terus. Latifah menoleh menatap kakak kelasnya itu. Kak Jihan mau bareng aja Kak. Daripada nanggung Kak Rigel di sini sendirian, udah mau maghrib loh. Daripada nungguin Kak Rigel. Boleh kan Pak, kedua tujuan nanti saya bayar lebih kok. Bapak tua itu tersenyum. Boleh kok Neng, si A udah nitipin Eneng sama bapak dan ngasih tip banyak banget. Jadi gak usah ngasih lagi, ayo saya antar. Jihan mengangguk. Latifah sedikit tidak paham dengan apa yang dipikirkan oleh pemuda itu. Humor banget ya lo Gak, sampai perasaan aja dibercandain, ujar Latifah dalam hati. Suara dentuman musik menggema di telinga. Kepulan asap rokok, bau alkohol, serta parfum yang menyengat terasa jelas di indera penciumannya. Bara menengguk minumannya lagi. Pemuda itu sudah terlihat sedikit mabuk, namun masih setengah sadar. Menatap saudaranya yang berada di depannya, tangannya menepuk kencang punggung Aldo. Kenapa muka lo ditekuk gitu? Biasanya kalau di sini lo langsung ke dance floor. Tanpa hiburan malam memang tak asing. Tempat hiburan malam memang tak asing lagi bagi kehidupan Bara dan Aldo. Keduanya akan selalu ke sini setiap kali mereka sedang merasa bosan dan suntuk. Sangat astagfirullah sekali bukan? Terutama Aldo. Seorang Aldo yang di sekolah dikenal sebagai cowok pendiam, alim, anak rohis, dan sangat cocok menjadi panutan imam, ternyata kelakuannya di luar sekolah sangat berbanding terbalik. Itu sebabnya jangan mudah menilai seseorang hanya dari cover depannya saja. Pandai-pandailah kalian melihat sikap seseorang agar tak jadi masalah hidup buat kalian nantinya. Masalah sama hidup sendiri aja udah repot, ini lagi ditambah sama masalah orang. Gak usah sok deh. Kehadiran keduanya di Jenjen Nightclub memang bukan yang pertama. Itu sebabnya Bara sedikit aneh dengan tingkah saudaranya itu. Raga masih deketin Latifah, walaupun gak secara terang-terangan. Tapi gue bisa lihat kalau itu cowok masih perhatian sama Latifah. Bara menghisap rokoknya lalu menghembuskan asapnya dengan kasar. Tenang aja, rencana kedua biar gue sama Metana yang jalanin. Lo cukup terus ada di samping Latifah. Pas festival Erlangga kita mainkan semuanya. Aldo tersenyum miring. Kali ini harus berhasil. Walaupun rencana pertama berhasil bikin mereka menjauh, tapi gue gak puas. Tenang aja, serahin ke gue. Bara menepuk-nepuk punggung Aldo pelan, seolah mengatakan bahwa Aldo tak perlu khawatir. Secepatnya dia akan mendapatkan Latifah seutuhnya. Bara tidak akan pernah memberikan kesempatan Raga untuk bahagia ataupun sekedar pacaran dengan seseorang yang dicintai pria itu. Setidaknya Raga harus bisa merasakan apa yang dia rasakan. Rasanya dikhianati oleh perasaannya sendiri. Rasanya sakit hati karena seseorang yang dia cintai lebih memilih pria lain.
Bara akan memastikan Raga akan mendapatkan akibat yang sangat menyakitkan. Bersambung, thank you for watching.